Perkenalkan, aku Nimas, Aku Ervina, Aku Anjeli, dan aku Sharon. kami di sini akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu kearifan lokal di Kota Blora, yaitu makam Sunan Pojok. Yuk ikuti kami. Ayo. Mari. kalian tahu nggak sih apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah kebudayaan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dan diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal dibagi menjadi dua, yaitu tangible yang nyata dan juga intangible yang tidak nyata. Makam Sunan Pojok merupakan salah satu kearifan lokal budaya Blora yang berbentuk nyata atau tangible. Sebagai situs budaya dan agama, makam Sunan Pojok juga memiliki potensi kearifan lokal lain loh. Apa aja sih? Makam Sunan Pojok terletak di jantung Kota Blora, di sebelah selatan alun-alun Kota Blora, menjadi bukti sejarah perjalanan Sunan Pojok yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Blora. Beliau diangkat sebagai Adipati Tuban pada tahun 1619 dan menjalankan tugas sebagai Panglima Kerajaan Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung Honyokrokusumo. Sunan Pojok memiliki banyak sebutan seperti Syekh Amirullah, Abdurrahim, Pangeran Sedoh, Pangeran Surobahu, serta Mbah Benun. Sunan Pojok adalah putra Pangeran Sedayu yang merupakan putra Penembahan Marngat, yang merupakan putra Raden Singobarong, di mana Raden Singobarong adalah menantu Sunan Kudus. Sunan Pojok memiliki 3 putra, yakni yang pertama Pangeran Klecu yang makamnya berada di Kudus, putra yang kedua adalah Pangeran Joyodipo yang makamnya berada di Kota Blora, dan yang ketiga adalah Pangeran Dipoyudo yang makamnya berada di Desa Tambaksari, Blora. Dahulu beliau diutus meredam kerusuhan di pesisir utara Tuban yang disebabkan oleh Belanda. Setelah berhasil, beliau dan prajuritnya berencana kembali ke Yogyakarta. Akan tetapi ketika tiba di Desa Pojok, Kecamatan Banjarjo, beliau jatuh sakit dan meninggal. Beliau pun dimakamkan di sana. Setelah wafatnya Sunan Pojok, prajurit Mataram pun terpecah. Sebagian pulang ke Mataram dan sebagian tinggal di Blora. Oleh karena itu, Sultan Agung meminta Pangeran Joyodipo, putra Sunan Pojok, untuk tetap tinggal di Blora dan diangkat menjadi Bupati Blora pertama. Setelah itu, Joyodipo memindahkan makam Sunan Pojok ke kompleks makam Gedong ini. Sunan Pojok meninggalkan jejak berharga di Blora, seperti Masjid Baitunur di barat alun-alun Kota Blora dan nama-nama desa di Blora. Seperti saat kembali ke Mataram ketika beristirahat di bawah pohon nangka, lantaran daerah tersebut belum memiliki nama. Sunan Pojok menamainya Desa Karangnangka. Ketika melintasi hutan, Sunan dan prajuritnya nasak-nasak. Daerah itu dinamakan Desa Sasak. Kemudian ketika melalui sungai, daerah sungai yang dilalui itu diberi nama Kaliwangan. Sunan Pojok dikenal sebagai seorang yang sangat welas asih dan aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam khususnya di Blora. Selain makam Sunan Pojok, di kompleks makam ini juga terdapat 17 makam lain yang merupakan makam sanak famili dari Sunan Pojok. Kearifan lokal di makam Sunan Pojok tidak terbatas pada aspek bangunannya saja, tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan tradisi ziarah makam. Makam Sunan Pojok kerap dikunjungi peziarah dari dalam dan luar Blora, terutama pada malam Jumat Pon. Tradisi haul juga diadakan setiap bulan Muharram yang menghadirkan acara Khatmil Quran, tahlil, Blora bersolawat, dan bazar kuliner. Acara ini tidak hanya menjaga kearifan lokal makam Sunan Pojok dan tradisi ziarah, tetapi juga menjadi tradisi yang mendukung perekonomian Blora, sejalan dengan semangat sesarengan bangun Blora. Nah, itu tadi merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kota Blora. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya menjaga dan merawatnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Gini. Openingnya gini. Mas, astagfirullah. Gini. Dan diwariskan secara temurun. Budaya Blora yang apa? Yang berbeda. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Kami pamit undur diri ya. Sampai jumpa.